Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Inilah firman Tuhan yang menyertai kita melakukan tugas tanggung jawab hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Petrus 3:9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, akhir tahun 90-an, banyak KKR yang dilakukan orang-orang Kristen bertemakan akhir zaman. Ada yang ekstrim menyatakan bahwa kiamat akan terjadi tahun 2000. 2000. Tetapi kenyataannya sampai sekarang kiamat itu belum terjadi. Maka pertanyaan, apakah Tuhan lalai dengan janjinya? Oh, dia akan datang kedua kali, menghakimi dunia, mengangkat orang-orang percaya ke surga? Saudaraku yang terkasih, Allah tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu yang diserukan firman Tuhan hari ini. Perhatikanlah hal yang berikut. Yang pertama, hari Tuhan tiba seperti pencuri. Di 2 Petrus 3:10 dikatakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Janji ini masih berlaku sampai sekarang, tetapi soal kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu pasti. Nah, karena kita tidak tahu pasti, tugas kita sekarang adalah berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan ada di antara kita yang jatuh ke dalam pencobaan, yang jatuh ke dalam dosa, dan ketika Tuhan datang pada waktunya kedua kali, kita tidak ikut dalam pesta besar di rumah Allah kita, yaitu Bapa yang mengasihi kita. Yang kedua, kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk beroleh selamat. Saudaraku yang terkasih, bila sampai saat ini kiamat itu belum tiba, Tuhan belum menghakimi dunia dengan hukuman, dengan apinya yang membakar semuanya, itu adalah sebagai satu kesempatan bagi kita memperbaiki diri, sebagai kesempatan bagi kita mengaku dosa-dosa yang kita lakukan, sebagai kesempatan bagi kita untuk datang memohon pengampunan dosa, dan sebagai kesempatan melakukan banyak hal yang selama ini kita lalaikan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 firman Tuhan mengatakan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sekarang ini adalah waktu dan kesempatan yang indah bagi kita melakukan segala hal yang baik. Sama seperti share lagu yang dikarang oleh Bapak Pendeta yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dan bila saatnya nanti datang Tuhan, hidup kita sudah menjadi berkat. Yang ketiga, Allah ingat akan janjinya. Saudaraku yang terkasih, kalau Allah tidak pernah lalai dengan janjinya, bagaimana dengan kita? Apakah kita ingat janji kita terhadap Tuhan dan sesama? Janji kita di gereja yang pertama, janji ketika kita sidi. Mari masing-masing renungkan apa yang janjikan ketika kita sidi. Kemudian, janji Bapak Ibu Saudara yang berumah tangga dalam pemberkatan. Janji untuk saling setia dan saling mengasihi. Kemudian, janji ketika orang tua membawa anaknya dibaptis. Dan kemudian, janji orang tua juga ketika membawanya anak-anaknya untuk sidi. Dan janji ketika perjamuan kudus. Bila Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, maka hendaklah juga kita tidak lalai menepati janji-janji kita. Selamat menepati janji. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas janji setia Tuhan untuk menyelamatkan kami dan kemudian datang menghakimi bumi. Dan sekarang mampukan kami juga setia dengan janji-janji yang kami ucapkan, agar kami senantiasa hidup setia dalam perjanjian. Dan bila tiba saatnya Tuhan datang, kami juga ikut
menjadi pewaris kerajaan-kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam hidup keseharian ini, Tuhan sertai hantarkan melakukan semua hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.